Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 19 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemkot Serang akan menutup tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dan menyalahi aturan. Diduga langgar Perda K3, 15 orang di kota Cilegon diamankan Satpol PP. Masalah stunting masih menjadi prioritas dalam rencana program pembangunan pemerintah Kota Serang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Serang akan menutup semua tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dan menyalahi aturan, khususnya yang ada di Kota Serang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari penegakan peraturan daerah yang telah mereka langgar. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Pemerintah Kota Serang akan menutup semua tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dan menyalahi aturan, khususnya yang ada di pusat Kota Serang. Beberapa pengelola dan pengusaha telah membongkar secara mandiri dan merenovasi bangunan untuk dikembalikan seperti semula sesuai dengan perizinan. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Pamong Praja Kota Serang Dede Suwarno mengatakan, pihaknya mengundang pemilik dan pengelola tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kota Serang sebagai tindak lanjut penegakan peraturan daerah Kota Serang yang telah mereka langgar. Pihaknya memastikan tidak ada lagi tempat hiburan malam di pusat Kota Serang yang beroperasi dengan melakukan monitoring rutin untuk memastikan tidak adanya aktivitas tempat hiburan malam yang buka. Sementara Asda 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Serang Subagio menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kelanjutan pembahasan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUPR akan melakukan evaluasi hasil pemantauan Satpol PP Kota Serang selama di lapangan. Diharapkan dengan adanya penutupan tempat hiburan malam di pusat Kota Serang yang tidak memiliki izin dan menyalahi aturan menjadi efek jera bagi pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam lainnya, agar mematuhi semua peraturan yang sudah ada menjadikan Kota Serang yang madani dan religius bisa diterapkan lebih baik lagi. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sebanyak 15 orang gelandangan dan pengemis diamankan Satpol PP Kota Cilegon karena diduga telah melanggar Perda K3. Selain gelandang dan pengemis atau gepeng, Satpol PP juga menertibkan anak jalanan, badut, dan manusia silver yang berkeliaran sehingga kerap mengganggu pengguna jalan. Ke-15 orang yang diamankan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Sebanyak 15 orang gelandangan dan pengemis diamankan oleh petugas Satpol PP Kota Cilegon karena diduga melanggar Perda K3. Bukan itu saja, mereka yang juga kedapatan melanggar Perda K3 yang berprofesi sebagai badut juga ikut serta diamankan petugas Satpol PP. Kabid Penanganan Gangguan Trantibum pada Dispol PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian mengatakan, pihaknya melaksanakan giat patroli Peleton TRC dan Regu Srikandi di wilayah Kota Cilegon. Ia menuturkan dalam kegiatan tersebut sasarannya adalah anak jalanan, manusia silver, gepeng yang berkeliaran sehingga sangat mengganggu pengguna kendaraan. Pihaknya juga mulai melakukan razia atau patroli dari simpang PCI sampai landmark. Dalam razia tersebut, mengamankan 15 orang yang profesinya bermacam-macam. 15 orang hasil dari razia dan patroli tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Kepala Dinas Sosial Daman Huri mengatakan pihaknya menerima 15 orang dengan kategori PMKS hasil dari razia Dispol PP Kota Cilegon. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, masalah percepatan penurunan stunting
masih menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Kota Serang. Hal itu terungkap pada rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan platform anggaran sementara tahun 2024 tingkat Kota Serang. Berikut laporan Reni Susan dari Mega Suara Serang. Program penanganan stunting dan kemiskinan tengah menjadi salah satu program prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah, seperti yang dilakukan pemerintah Kota Serang saat melaksanakan rapat ekspos dan verifikasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah tahun anggaran 2024, Jumat 16 Juni 2023. Kegiatan itu membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada tahun 2024 mendatang berpihak untuk masyarakat. Hadir dalam rapat Wali Kota Serang Syafruddin, Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin, Asisten Daerah 2 Kota Serang Yudi Suryadi, dan seluruh Kepala OPD se-Kota Serang. Dalam kesempatan ini, Nanang Saifuddin mengatakan terlaksananya kegiatan ekspos ini agar seluruh OPD se-Kota Serang dapat menyusun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, seperti salah satunya program percepatan penurunan angka stunting di Kota Serang yang juga menjadi program utama pemerintah pusat. Diketahui, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.